Rukun yang kedua adalah wal imsaku an, menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Kita sudah bahas bahwa ada perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa, ada perkara yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, dan kita sudah jelaskan perbedaannya. Kita sudah selesai membahas tentang perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Maka kita masuk sekarang pada pembahasan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Jika perkara-perkara yang akan disebutkan ini dilakukan oleh seseorang, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Jadi ada orang sedang puasa, kemudian dia melakukan salah satu dari perkara-perkara yang akan disebutkan ini, maka puasanya batal bahasa kitanya atau tidak sah. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wal imsaku 'anil jima', menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Di kitab ini menahan diri dari melakukan hubungan suami istri itu di dalam penyebutannya atau urutannya didahulukan daripada yang lainnya. Ini agar kita lebih perhatian. Biasanya kalau seperti ini ada yang kenapa mendahulukan berhubungan suami istri? Ini agar kita lebih perhatian bahwa yang namanya puasa itu bisa batal tidak hanya dengan makan dan minum, tapi juga bisa batal dengan melakukan hubungan suami istri. Ini menarik perhatian, jadi menuntut kita agar memberikan perhatian lebih kepada perkara yang satu ini. Karena masih banyak yang belum paham, yang tidak mengerti bahwa melakukan hubungan suami istri itu bisa membatalkan puasa. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sekedar membatalkan puasa, tapi resikonya sangat berat sekali. Dosanya besar, dosanya besar sekali. Kemudian selain itu juga ada kafarah, ada hukuman lain selain sekedar dia dapat dosa begitu. Ada hukuman lain, kafarah. Apa itu? Kafarah itu adalah perkara yang bisa menggugurkan atau hukuman yang biasa diberikan untuk menggugurkan kesalahan. Itu kafarah biasa. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus 1 hari pun. Jadi normalnya orang tidak puasa atau batal puasanya hanya mengganti 1 hari, kan begitu. Tapi spesial untuk yang satu ini, jika dilakukan bukan 1 hari tapi 60 hari lamanya. Luar biasa. Sudah begitu berturut-turut lagi. Kalau batal misalkan 1 hari dari 60 itu, maka ngulang lagi. Berat sekali ini.
Sudah dosanya besar, hukumannya berat pula. Nah, makanya ini didahulukan di sini agar kita memberikan perhatian lebih. Hati-hati dengan yang satu ini. Khususnya para pengantin yang nikahnya di bulan Ramadan. Makanya orang tua kita itu kebanyakan kok melarang nikah bulan Ramadan. Bukan karena haramnya, bukan. Nikahnya sah. Tapi yang dikhawatirkan bablasnya itu loh ya. Yang dikhawatirkan itu. Baik, kita lanjutkan. Walistimna. Istimna itu mengeluarkan, mohon maaf, air mani dengan sengaja. Mengeluarkan dengan sengaja. Dengan cara apapun. Mengeluarkan air maninya atau spermanya dengan sengaja. Dengan cara apapun itu membatalkan puasa. Dengan cara melihat, naudzubillah, nonton yang Allah haramkan misalkan. Sekarang zamannya berbuat baik lebih mudah, tapi berbuat jahat juga lebih mudah. Dengan melalui atau perantara media sosial, dengan perantara gadget, handphone dan seterusnya. Kalau zaman dulu orang pengen maksiat semacam ini itu susah. Tapi kalau zaman sekarang mudah. Oleh karenanya para orang tua, mohon untuk para orang tua jangan senang dulu ketika anaknya misalkan tidak senang keluar rumah. Anaknya itu senangnya ngunci diri di kamar. Kalau ada anak semacam ini zaman dulu, ini anak penurut, itu benar. Zaman dulu sebelum ada listrik, sebelum ada gadget dan sebelum ada internet terutama, kalau ada anak keluar hanya untuk sekolah, keluar hanya untuk ngaji, setelah itu malam hari setelah ngaji selesai tinggal di rumah, gak keluar kemana-mana, gak pergi kemana-mana. Dulu bagus itu. Kalau sekarang jangan tenang dulu, jangan cek ada apa di HP-nya, apa yang dia lakukan di kamar. Karena yang semacam ini perbuatan naudzubillah ini lazim terjadi. Tapi kami punya saudara kami ini awalnya mengatakan senang alhamdulillah punya anak, kalau malam hari nggak pernah keluar kemana-mana. Pokoknya kalau malam hari diam di rumah di kamarnya sudah, nggak ada keluar kemana ini seterusnya enggak. Tapi beliau dikagetkan suatu ketika ada beberapa orang yang datang ke rumahnya. Datang untuk apa? Untuk nagih utang. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Ternyata diem di kamar itu bukan zikir, bukan wiridan, bukan. Atau bukan baca Quran, bukan tafakur, bukan. Diem di kamar itu main judi online. Naudzubillahi min dzalik. Ini hati-hati nih. Kejahatan-kejahatan yang mengarah kepada pelecehan seksual sekarang banyak terjadi. Di antara sebabnya apa? Ya ini nggak bisa ngejaga matanya itu. Kemudian gadget, masya Allah, menjadi perantara untuk bisa mengakses yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya ini mumpung ada pembahasan ke sini, jaga anak kita semuanya, jangan tenang-tenang, santai-santai. Karena anak kok diam di rumah atau tinggal di kamarnya, enggak. Tapi kontrol. Wajib sebagai orang tua sesaat sini saya mau lihat HP-nya, isinya apa saja yang diakses dan seterusnya.